Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak lewat gitu aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas tuntas gimana caranya biar kita bisa balik lagi ke saat ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Wah, kutipan ini kayaknya kena banget ya. Rasanya tuh kita kayak ditarik terus ke depan, dari satu urusan ke urusan lain, nggak ada habisnya. Nah, yuk kita coba bedar perasaan ini lebih dalam. Terus gimana dong caranya nemuin ketenangan di tengah semua kekacauan ini? Nah, di bagian ini nih, kita bakal ngobrolin tantangan yang kita semua hadapi. Gimana caranya buat tetap hadir waktu hidup rasanya kayak lagi di dalam angin puyuh? Nah, di tengah semua kesibukan itu, hal kecil kayak gini sering banget kita lewatin kan? Padahal justru disitulah kekuatannya. Momen-momen simple ini yang bisa bikin kita kembali menjejakkan kaki di bumi. Yuk kita cari tahu gimana caranya. Oke, jadi apa sih sebenarnya arti hidup di saat ini? Sering banget kita mikir ini tuh soal mengosongkan pikiran atau harus mencapai kondisi zen yang sempurna gitu. Kayaknya nggak gitu juga deh. Coba yuk kita definisikan ulang. Coba deh perhatiin perbedaannya di sini. Ini bukan soal maksa diri kita buat bahagia loh, tapi lebih ke menemukan kedamaian dengan kondisi kita sekarang, apapun itu. Bahkan kalau lagi nggak nyaman sekalipun. Kuncinya itu penerimaan, bukan paksaan. Pikiran kita itu emang bakal keluyuran kemana-mana ya, emang gitu cara kerjanya. Jadi, daripada dilawan, mending kita sadari aja, oh pikiranku lagi ngelantur. Terus dengan santai, kita pilih buat balik lagi. Anggap aja ini latihan, bukan ujian yang ada lulus atau gagalnya. Kedengarannya sih bagus ya di teori, tapi prakteknya gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Kita bakal bahas toolkit sederhana yang bisa kita pakai kapan aja, di mana aja. Modalnya cuma indera yang kita punya. Intinya tuh sebenarnya ada di 3 langkah simple ini. Pertama, kita coba pelan-pelan dulu. Kedua, kita sambungin lagi sama indera kita. Dan yang terakhir, kita balikin lagi perhatian kita dengan lembut. Nggak perlu maksa. Yuk kita lihat satu persatu. Nyambung lagi sama saat ini tuh bisa sesimpel ini loh. Coba deh sekarang, dengerin suara di sekitar Anda. Ada suara apa aja? Atau coba rasain baju yang nempel di kulit? Atau perhatiin irama napas Anda sendiri. Nah, hal-hal kecil inilah jangkar kita. Kenapa sih cara ini ampuh? Soalnya gini, waktu pikiran kita lagi muter-muter nggak karuan, indera kita tuh jadi jangkar fisik. Indera kita yang narik kita keluar dari kebisingan di kepala dan balikin kita lagi ke sini, ke tubuh kita, ke momen ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling melegakan dari semuanya, yaitu ngelepasin tuntutan buat jadi sempurna. Yuk kita ngobrolin realitanya pas kita nyoba ngelakuin ini semua. Kan seringnya kita berharap ini tuh kayak skill yang bisa kita kuasai, makin lama makin jago. Tapi kenyataannya prosesnya jauh lebih lembut dari itu. Ini bukan tentang harus selalu happy, tapi lebih ke menemukan kedamaian. Bukan juga soal nggak boleh ngelamun, tapi lebih ke kesadaran bahwa ya nggak apa-apa kok kalau pikiran kita berkelana. Jadi pesan utamanya sebetulnya adalah coba deh lebih baik sama diri sendiri. Pasti bakal ada hari-hari di mana pikiran kita rasanya berantakan banget. Dan itu nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Ingat ya, ini tuh latihan terus-menerus, bukan garis finish yang harus kita capai. Tapi, gimana kalau semuanya terasa berat banget? Sampai-sampai nyoba buat hadir aja rasanya udah kayak kerjaan berat. Nah, tenang. Ada satu jangkar pamungkas yang selalu bisa kita andalkan. Kalau dari semua obrolan kita ini, cuma ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang yang ini aja. Kadang-kadang, yang kita butuhin itu cuma satu tarikan napas dalam-dalam. Udah, cuma berhenti sebentar, tarik napas, hembuskan. Itu dia jangkarnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Sekarang juga, saat ini juga, apa satu hal kecil yang bisa Anda sadari? Coba deh ambil waktu sebentar. Mungkin suara di kejauhan, atau rasa kursi yang lagi Anda duduki. Coba temukan satu hal itu. Makasih ya udah nyimak.